Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, melainkan ada satu kebiasaan yang hampir selalu hadir di setiap tahunnya, yaitu buka bersama. Di tengah padatnya aktivitas, undangan bukber datang bergantian. Dari teman sekolah, rekan kerja, komunitas, hingga keluarga besar. Buka bersama atau yang lebih akrab disebut bukber bukan sekedar kegiatan makan setelah azan maghrib saja. Tetapi ada cerita, tawa, dan momen yang mempererat hubungan. Di bulan Ramadan yang sudah berjalan ini, bukber menjadi salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan. Tidak hanya sekali, bahkan bisa berkali-kali dalam satu pekan. Sebenarnya, apa yang membuat bukber terasa begitu istimewa? Dan mengapa kebiasaan ini terus bertahan dan selalu dinantikan? Berikut informasi dan tips seputar buka bersama, kebiasaan yang menguatkan kebersamaan. Secara umum, bukber adalah momen berbuka puasa yang dilakukan bersama orang lain. Namun dalam kehidupan sehari-hari, bukber seringkali berarti lebih dari itu. Di bulan Ramadan, waktu berbuka menjadi saat yang paling ditunggu. Semua orang menunggu momen yang sama. Azan maghrib menjadi penanda, dan meja berbuka menjadi tempat berkumpulnya. Dalam satu waktu yang singkat, orang-orang duduk bersama, melepas lapar, dan memulai obrolan. Inilah yang membuat bukber terasa beda dibandingkan makan bersama di hari biasa. Bukber seringkali menjadi alasan untuk bertemu. Teman lama yang jarang berjumpa, rekan kerja yang sehari-hari sibuk, dan keluarga besar yang sulit berkumpul, menjadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk bertemu. Saat menunggu azan maghrib, suasana bukber sering diisi dengan obrolan ringan, mulai dari cerita keseharian, kenangan lama, hingga rencana ke depan. Obrolan-obrolan sederhana inilah yang membuat momen berbuka terasa lebih hangat. Seiring berjalannya waktu, bukber juga mengalami banyak perubahan. Jika dulu lebih sering dilakukan di rumah, kini bukber bisa ditemukan di berbagai tempat. Mulai dari restoran, kafe, masjid, ruang terbuka, hingga lingkungan tempat kerja. Pilihan tempat yang beragam membuat bukber bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Meski berbeda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga silaturahmi dan mempererat kebersamaan di bulan Ramadan. Menariknya, banyak orang merasa Ramadan belum lengkap tanpa bukber. Undangan yang datang silih berganti, bahkan seringkali harus disesuaikan dengan waktu dan kesempatan. Meski terkesan sederhana, bukber menyimpan nilai-nilai yang bisa dirasakan. Pertama, bukber melatih kita untuk menghargai waktu. Selama sehari penuh menahan lapar dan dahaga, semua orang menunggu azan maghrib di saat yang sama. Momen itu mengajarkan kita tentang kesabaran dan tentang menghargai setiap detik yang berlalu. Kedua, bukber mengingatkan tentang kesederhanaan. Meski hidangan di meja beragam, momen awal berbuka seringkali diawali dengan yang ringan, seperti air mineral atau kurma. Dari hal yang sederhana itu, kita belajar bahwa yang paling penting bukanlah banyaknya hidangan, melainkan rasa syukur yang menyertai. Ketiga, bukber mengajarkan rasa peduli. Dalam banyak kesempatan, buka bersama juga menjadi ajang untuk berbagi, baik melalui mengundang orang lain, berbagi hidangan, maupun menyisihkan sebagian rezeki untuk mereka yang membutuhkan. Disitulah nilai kepedulian tumbuh secara alami. Di tengah perubahan gaya hidup dan teknologi, bukber menjadi salah satu kebiasaan yang masih terus dijaga. Bukber memberi ruang untuk berhenti sejenak, melepas kesibukan, saling menyapa, dan memberi ruang untuk interaksi antar sesama. Pada akhirnya, bukber tidak hanya berbicara tentang menu berbuka, tetapi tentang waktu yang diluangkan untuk berkumpul dan berinteraksi. Ramadan memberi kesempatan untuk menahan diri, sekaligus memperkuat hubungan. Dan buka bersama menjadi salah satu cara untuk mewujudkannya. Di tengah kegiatan sehari-hari, bukber mengingatkan kita untuk menyisihkan waktu, berbincang, dan saling menguatkan. Karena itulah, bukber tidak sekedar menjadi agenda tahunan, melainkan kebiasaan yang menguatkan kebersamaan. Dan selama Ramadan masih berjalan, momen itu akan terus hadir, mengisi meja-meja berbuka dengan cerita, tawa, dan makna yang tidak terlihat namun terasa.
Semoga informasi ini bisa menjadi teman untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari dalam menjalani ibadah puasa. Sampai jumpa di tayangan intip selanjutnya.